selanjutnya adalah manajemen kebidanan dan manajemen Varney. Kita tidak asing lagi ya dengan manajemen kebidanan dan manajemen Varney. Konsep dan prinsipnya ya. Di sini konsep dan prinsip tentang yang pertama adalah konsep manajemen. Seperti kita ketahui, manajemen adalah mengungkapkan apa yang hendak dikerjakan dan kemudian cara menyelesaikannya. Dengan kata lain, manajemen menentukan tujuannya dahulu dengan pasti, yakni menyatakan dengan rinci apa yang hendak dituju dan mencapainya. Jadi kalau dikatakan manajemen itu adalah suatu apa yang akan kita kerjakan. Kita melihat ke depan seperti itu. Jadi kita berbicara manajemen itu sesuatu yang belum ada, sesuatu yang masih kita rencanakan. Kemudian menurut Munijaya pada tahun 1999, manajemen adalah ilmu atau seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, dan rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip-prinsip manajemen yang pertama, efisiensi. Bagaimana mencapai akhir dengan hanya menggunakan sarana yang perlu atau dengan menggunakan sarana sedikit mungkin. Jadi harus ada efisiensi. Kemudian juga harus ada efektivitas. Seberapa besar suatu tujuan sedang atau telah tercapai. Kemudian juga ada rasional dalam mengambil keputusan. Jadi keputusan merupakan suatu pilihan dari dua atau lebih tindakan. Pengambilan keputusan merupakan jawaban atas pertanyaan tentang perkembangan suatu kegiatan. Jadi selalu ya dalam setiap manajemen itu ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Biasanya efisiensi dan efektivitas itu berkaitan dengan skill seperti itu. Dan manajemen kebidanan. Manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah kesehatan ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan di dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Manajemen kebidanan bagi bidan dapat juga diartikan sebagai alat yang digunakan seorang bidan untuk memecahkan masalah kesehatan ibu dan anak. Artinya setiap pasien yang kita hadapi, pasien yang datang tentunya datang dengan suatu keluhan, kemudian kita memberikan pengobatan, memberikan pelayanan tentunya juga dengan menggunakan pendekatan manajemen seperti itu. Langkah-langkah manajemen kebidanan, yaitu penerapan manajemen kebidanan dalam bentuk kegiatan praktek kebidanan dilakukan melalui suatu proses yang disebut langkah atau proses manajemen kebidanan. Proses manajemen kebidanan ditulis oleh Varney berdasarkan proses manajemen kebidanan American College of Nurse Midwives (ACNM) yang pada dasar pemikirannya sama dengan proses manajemen menurut Varney. Dalam manajemen Varney kita mengenal 7 langkah. Yang pertama yaitu pengumpulan data dasar, kita tahu data subjektif dan data objektif. Yang kedua adalah interpretasi data, ketiga adalah mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial. Keempat adalah mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Kelima yaitu merencanakan asuhan yang menyeluruh. Keenam melaksanakan perencanaan, dan yang ketujuh adalah evaluasi hasil tindakan. Dan kita sudah tidak asing lagi dengan 7 langkah manajemen Varney. Pertama yaitu pengumpulan data dasar. Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan pasien secara lengkap, yaitu menanyakan riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik sesuai kebutuhannya, meninjau catatan terbaru atau sebelumnya, meninjau data laboratorium dan membandingkan dengan hasil studi. Bila klien mengalami komplikasi, langsung segera dikonsultasikan ke dokter. Dalam manajemen kolaborasi bidan seperti itu. Selanjutnya yaitu interpretasi data dasar. Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan pasien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan, kemudian ditemukan masalah atau diagnosa dari pengumpulan data dasar. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial. Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi.
Kemudian langkah ini membutuhkan antisipasi atau pencegahan, diharapkan dapat bersiap-siap bila didiagnosa atau masalah potensial benar-benar terjadi. Contoh, seorang wanita hamil dengan pembesaran uterus yang berlebih, polihidramnion, ibu diabetes mellitus atau gemeli, lakukan antisipasi yaitu perencanaan untuk mengatasi dan bersiap kemungkinan terjadi HPP atau atonia uteri. Yaitu mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Yaitu di sini mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dan anggota lain sesuai kondisi pasien. Jadi, manajemen bukan hanya prenatal saja, tetapi selama wanita tersebut bersama bidan terus-menerus, misalnya dalam persalinan. Tidak hanya kehamilan persalinan, tapi juga seterusnya, selanjutnya. Bahkan dalam siklus kehidupan wanita. Saat data dikumpulkan dan dievaluasi, mungkin ada data yang mengidentifikasikan situasi gawat darurat ya, di mana bidan harus bertindak segera untuk keselamatan ibu dan bayi. Misalkan contohnya HPP, distosia bahu atau Apgar skornya rendah. Jadi segera konsultasikan atau kolaborasi dengan dokter. Langkah yang kelima yaitu merencanakan asuhan yang menyeluruh. Dengan kata lain, asuhan sudah mencakup setiap hal yang berkaitan dengan semua aspek asuhan dan setiap rencana asuhan, disetujui oleh bidan dan pasien agar efektif. Oleh karena itu, pada langkah ini bidan harus merumuskan rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan rencana bersama pasien, kemudian membuat kesepakatan bersama sebelum melaksanakannya. Contoh, apakah dibutuhkan penyuluhan, konseling, dan merujuk pasien? Beritahu ibu untuk istirahat yang cukup. Selanjutnya yaitu melaksanakan perencanaan. Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Bidan dalam manajemen asuhan pada klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya dan harus memastikan agar langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana. Langkah yang terakhir yaitu evaluasi hasil tindakan. Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh pada langkah kelima dan juga keenam dilaksanakan secara efisien dan aman. Bidan dalam manajemen asuhan pada klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya dan harus memastikan agar langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana. Jadi sebenarnya perencanaan dan implementasi kadang tidak sesuai karena apa yang direncanakan kemudian saat dilaksanakan tentunya menunggu data-data yang terbaru. Artinya tidak semua rencana itu bisa dilakukan. Jadi implementasinya pun juga harus sesuai dengan apa yang dikeluhkan dan apa yang menjadi kebutuhan dari pasien tersebut. Contoh evaluasi yang sering digunakan adalah SWOT ya. S-nya adalah subjektif, ungkapan verbal dari pasien, O-nya adalah objektif, hasil pengamatan tingkah laku pasien dan hasil-hasil pemeriksaan. Asesmen kesimpulan yang didapat dari data subjektif dan data objektif, yang selanjutnya menjadi diagnosis kebidanan, dan P adalah planning, perencanaan yang mengacu pada analisis atau kesimpulan data. Mengenal SWOT-Y, pada SWOT-nya sama, jika di sini ada penambahan I-nya adalah implementasi, yaitu kegiatan asuhan yang telah diberikan. Kemudian E adalah evaluasi, respon pasien terhadap penyakit, tindakan pengobatan asuhan yang telah diberikan. Di sini juga ada SWOT-Y ya. Kalau kita tadi SWOT-Y, artinya ada penambahan R ya. Di sini adalah reassessment atau revisit, yaitu perubahan rencana asuhan dengan cepat. Memperhatikan hasil evaluasi implementasi yang telah dilakukan atau lanjutan asuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kadang rencana kita itu, apa yang direncanakan itu pada implementasinya tidak sama. Kenapa tidak sama? Ya ini tadi masuk ke dalam reassessment. Jadi ada perubahan rencana sesuai dengan hasil evaluasi. Perbandingan metode ya, jika 5 langkah kompetensi bidan dengan 7 langkah manajemen Parne, baik SWOT-nya, SWOT-Y, dan SWOT-Y. Yang pertama yang sama adalah pengkajian data, itu sama ya, investigasinya juga sama, datanya subjektif-objektif, baik SWOT-Y, baik SWOT-Y maupun SWOT-Y sama, subjektif dan objektif.
Kemudian yang membedakan di sini adalah asesmen diagnosis. Kalau untuk 7 langkah manajemen Varney itu, asesmen itu masuknya identifikasi, antisipasi masalah atau diagnosis lain, kemudian evaluasi kebutuhan yang memerlukan kebutuhan segera itu masuk ke dalam asesmen. Begitu juga di SWOT ya, analisis, diagnosis dan masalah potensial, kebutuhan tindakan segera masuk pada asesmen. Begitu juga kalau untuk Swapier dan Swapier hanya asesmen saja, asesmen dan analisis. Kemudian planning atau perencanaan dalam 7 langkah Varney itu masuk pada rencana asuhan. Kalau yang di sini yang membedakan pada SWOT-nya ya. Kalau SWOT-nya adalah masuk planning dan implementasi dan evaluasi sudah masuk SWOT. Tapi kalau untuk Swapier, dan Swapier, kemudian 7 langkah manajemen Varney dan 5 langkah kompetensi bidangnya, semuanya sama, terdiri dari planning, implementasi, dan evaluasi. Itulah ada perbandingan metode-metode. Tapi metode yang sering kita pakai adalah metode SWOT ya. Itu metode SWOT biasanya digunakan juga pada rawat jalan dan juga pada rawat inap. Tapi kalau rawat inap lebih ada catatan perkembangannya. Ini adalah beberapa teori tentang manajemen Varney. Adalah materi yang bisa saya sampaikan tentang manajemen Varney. Tadi berkaitan dengan kontrak kuliah dan juga penugasan, kemudian juga tentang tanda bahaya pada kehamilan muda dan kehamilan akhir. Nah, nanti jika pada penugasan masih ada hal-hal yang belum jelas, karena ini hanya bersifat melihat ya di YouTube. Jika nanti masih ada hal yang belum jelas, bisa ditanyakan secara langsung, bisa melalui WhatsApp group atau bisa melalui WA secara pribadi atau melalui PCMK, terutama terkait tentang penugasan. Nah, dari sini ini materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.